Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala jalla wa ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Wa qawlu di dunya wa hum anil akhir. Rabbi syrah li sadri Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya selalu semoga bisa menyadari apa yang akan kita kerjakan dengan penuh kesadaran, penuh tujuan, sesuai dengan harapan-harapan yang harapkan dan atau apa yang Allah kehendaki. Jamaah rahimah, telah memberikan haknya kepada kita. Allah telah mentakdirkan apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita butuhkan, apa prasarana dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, Allah selalu menghendaki manusia mendapatkan maghfirahnya. Allah menjadikan manusia dengan tujuan-tujuan yang pasti, tujuan-tujuan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah, tidak ada sesuatu yang tercipta dari seluruh kehidupan manusia yang jadi persoalan. Kita seluruhnya belum tentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana contoh misalnya, setiap hari kita makan, tetapi kita sering pekerjaan yang kita kerjakan, tapi sering terlena dari tujuan apa dan mengapa kita melakukan tersebut. Satu hal yang paling sering dan paling menentukan kehidupan kita di antara adalah mengapa kita sholat.
Mengapa Mengapa kita melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara mungkin kita, mungkin saudara kita yang ketika melakukan pekerjaan itu justru terlenakan dari tujuan sehingga akibat dari yang kita lakukan. Baiklah jamaah rahimahullah, jelas dari Subhanahu wa ta'ala di dalam surat 10 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal juna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wa ladinahum an ayatina ghaflah. Ditujukan memang kepada orang kafir. Yang akan kita bahas bukan mereka. Liqa'ana, orang-orang kafir suatu saat nanti mereka akan bertemu kepada Sang Maha Pencipta. Orang-orang kafir tidak pernah menjadikan yang mereka lakukan adalah merupakan sebab akibat dari perintah Allah yang mengakibatkan rahmah dan maghfirah. Orang kafir tidak pernah berpikir itu. Di dalam kehidupan dunia dan mereka ada kehidupan akhirat. Allah sampaikan di sini waradu bil hayatid dunya. Mereka menumpahkannya adalah untuk dunia. Segala-galanya untuk dunia. Mencari kekayaan untuk dunia. Mencari segala-galanya adalah urusan dunia. Anak adalah urusan dunia. Prestasi segala-galanya dunia. Kemudian buat ma'annu biha. Dan mereka yang tampak dalam kehidupan dunianya. Sehingga mereka kekayaan, mereka bisa bangga dengan kesehatan, dengan apapun yang merasakan mereka mendapatkannya. Buat ma'annu biha. Mereka tentram karenanya. Yang akan kita bahas bukan mereka. Kita sudah melihat dan sudah menyadari tentang keberadaannya. Menelusuri diri kita saja, jangan sampai terjadi orang Islam tapi hatinya hati orang kafir. Mohon maaf ini agak kasar. Dia tetapi kepuasan-kepuasan atau hal-hal yang dia cari itu akhirnya tujuannya adalah dunia.
Nah, hal-hal yang semacam inilah jamaah rahimakumullah yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah bersabda begini, Inna fi hadhil qulub tasda. Kata-kata berkarat yaitu bentuknya sama tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh yang mudah, Ibu Bapak sekalian dimanapun berada yang sempat menyaksikan tayangan ini, yang tadi berkarat, maka tadi tidak bisa difungsikan sebagai. Karena apa? Karena bahasa kita dibenggang susah, juga susah, kemudian ketika dimanfaatkan juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Wa ma jala udzalika ya Rasulullah. Apabila hati kita itu berkarat, hati kita yang mendapat dunia. Ketika dia mempunyai adalah urusan prestise di hadapan masyarakat. Dia bangga betul. Dia bangga betul dengan rumahnya, kategori rumah yang baik, yang bagus di dalam kampungnya. Dan anak-anaknya yang berprestasi. Anaknya bisa masuk perguruan tinggi ini, ada yang sangat bangga di hadapan manusia. Luar negeri, anaknya selesai dari kuliah di hadapan manusia. Ini adalah yang berkarat. Kenapa? Karena fungsi prestasi itu sesungguhnya adalah karena dia mencari harta sebanyak-banyaknya, difungsikan sebagaimana fungsinya, yaitu untuk meneruskan lebih banyak, dia bisa berbuat baik kepada orang, bisa lebih bermanfaat. Dia menuntut ilmu, bukan urusan dia dengan manusia, tetapi urusannya adalah di mana ilmu yang didapat, prestasi didapat adalah kebanggaan, kesyukuran, rasa syukur bisa semakin bermanfaat bagi orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia, istilah Rasul tadi, hati yang berkarat. Bisa menunaikan masyarakat bahwa aku sholatnya sehari 5 kali. Bahkan dia ucapkan Alhamdulillah. Tetapi antara sekian banyak masyarakat di kampungku yang bangga karena aku bisa sholat di dalam masjid berjamaah. Kemudian perbuatan dia bahkan bisa membenci orang baik dia. Ukurannya bukan inilah orang yang terlena. Inilah orang yang katakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya berkarat. Karena itu jamaah,
Yuk kita dengarkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Kata Rasul ketika ditanya sahabat, yang berkarat hatinya ini kekeliruan, mempunyai kesalahan yang fatal. Kita tidak berfungsi. Untuk mencari ridha Allah dengan sedekah, dengan amal jariah, ilmunya bukan dia mentaklimkan atau mengajar kepada orang lain dengan mencari ridha Allah. Bahkan anak mendapatkan ridha dan barakah serta ma'unah dan maghfirahnya. Namun anak-anaknya hanya dipamer-pamerkan di hadapan orang lain, dia bangga dan setelah itu hatinya merasa menang dari tetangga yang lain, senang dengan kakak beradiknya, dia bangga dari sekian kakak adikku, maka anak-anak yang paling berprestasi kepada Allah, yang kemudian hatinya tawadhu, yang kemudian dia semakin berdoa dan kemudian orang lain dia mempunyai keprihatinan, semoga anak-anak adik-adikku, anak dari adik prestasi-prestasi yang diridai oleh Allah, tetapi yang terjadi adalah kebanggaan dan bahkan merasa dirinya hebat di dalam keluarga besarnya. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, terlebih pada seluruh remaja dan pemuda, jangan sampai kita mengalami hal ini, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Rasulullah, terus obatnya apa orang yang berkarat ini? Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang pertama memperbanyak mengingat mati. Dengan kita mengingat mati, kemudian kita lemah, bahkan sebab mencari rizki dengan mengingat bahwa suatu saat akan dipanggil oleh Allah, dia akan lebih semangat, dia akan lebih cermat, dia akan lebih jujur, dia apa yang diharapkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat mati akan berkata yang sebenarnya dan sesuai dengan orang yang mengingat mati, maka sholatnya adalah mengharap ridha Allah, bukan prestise, bukan kebanggaan, bukan orang yang terlena dengan kebaikan-kebaikan yang dia bangga hatinya. Maka dia kemudian akan menjadi orang yang selalu bertujuan dan tujuan akhir. Semua harus berakhir di hadapan Allah. Di dalam kita setiap kali kita mendapatkan Allah adalah inna lillah. Kita semuanya adalah milik Allah. Ini harus tetangga-tetangga kita semuanya wa inna akan kembali kepada Allah. Lah, kalau maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Makanya perbuatan yang kita lakukan
wa ta'ala. Ini yang paling bersih. Inilah yang disebut dengan salihun, orang itu arah dan tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu. Membahas jamaah rahimakumullah surat Al-Qasas, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi ma ataakallahu wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kita kejar adalah kehidupan akhirat. Namun kita harus mendapatkan dunia terlebih. Kita bangga mendapat ridha Allah, bersyukur karena kenikmatan dari Allah. Kita merasa sangat senang ketika kita punya rezeki dan kita bisa sedekah. Senang kepada Allah ketika kita punya anak dan kita mampu mendidiknya, mampu membiayainya, dan kita bersyukur kepada Allah ketika anak-anak bersabar. Ketika rizki yang belum menjadi perkenan Allah dan takdir Allah. Ketika ternyata anak-anak kita mungkin menguji kita, mungkin ada antara anak-anak maka kembalikan lagi kepada Allah. Oh, anak, Allah menciptakan anak-anak untukku adalah untuk menguji kehidupan dalam kehidupan duniaku menuju akhiratku. Maka jamaah rahimakumullah, kembali lagi kepada tadi, kita mengingat mati yang Allah mengatakan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Masih dalam ditakuti atau tidak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk maut, banyak kita mengingat mati, maka semuanya menjadi semangat. Perbuatan. Banyak orang yang terlenakan ketika kita memberikan uang kepada anak-anak kita bertujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak. Dan banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan Allah. Yang kedua sudah menyampaikan ada dua. Yang pertama kasratu tilawatil Quran. Jamaah rahimakumullah. Sehingga di dalam Allah Rasulullah yang menjelaskan banyak sekali manfaat dari apa yang kita baca dari dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu Rasulullah SAW tahapkan dalam urusan. Yang pertama, kamu membaca. Kalau belum bisa membaca, kamu belajar. Ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang belajar membaca Al-Quran, yang pertama adalah pahala yatata. Kalau yatata itu bahasa Indonesianya kemudian kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu paham atau tidak paham adalah perbuatan ibadah.
Likulli harfin hasanah. Setiap satu huruf adalah perbuatan yang terbaik. Alif lam mim laisa biharfin, tetapi harfan, lam, harfan, wa mim, 3 huruf, 3 kebaikan. Kemudian tahapan harus membaca. Namun tahapan yang kedua berusaha memahami. Maka sekali kita membaca itu kita berusaha memahami Al-Quran. Ya dalam bahasa kita ketang sehari saat. Setelah kita memahami ayat dari apa yang tertuang, maka kemudian kita meninggalkan yang ke 1, 2, 3, yaitu yang ketiga atau yang keempat ya, kami via tafsirnya. Interpretasi. Kemudian kita semakin tunduk di hadapan Allah karena yang kemudian yang kelima adalah kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang telah kita pelajari. Hidup kita ini bersih karena tentu dalam hal ini penjelasan Al-Quran, antaranya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah. Kalau kemudian kita bisa melaksanakan 2 hal ini, hidup selalu aku mau apa? Apa yang telah aku lakukan? Kemudian kita bertanya, sudahkah sholat kita bertujuan pada Allah? Ataukah kita masih terlena oleh kehidupan kita sehingga sholat sekedar pes belaka? Yang penting ngelakoni daripada tidak ngelakoni. Kemudian kita sholat persis anak kecil yang hanya sekedar jengkang. Adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin. Allah mengajak kita berdagang agar kita menjual, Allah membeli. Dan yang kita jual adalah sholat. Sholat yang macam apa yang kita bawa? Yang berharga murah. Bahkan sholat yang terbuang. Perbuatan-perbuatan harian kita. Sehingga jamaah rahimahumullah, kesimpulan sebentar tentang satu hal ini. Mari, saya tadi di awal mengatakan, orang-orang yang tidak mengharapkan kehidupan akhirat adalah orang kafir. Namun jangan lupa bahwa kita bisa terlena dengan hal ini. Kita bisa sehingga kita berbuat hal-hal yang seharusnya untuk sampai hanya di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Oleh Allah sebagai orang-orang yang munafik. Siapa orang munafik? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mohon maaf Bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada. Kata-kata munafik dalam bahasa harian kita punya pemahaman yang sangat menyakitkan kalau ditujukan kepada kita. Namun tanpa kita sadari bisa jadi kita terjebak dalam situasi ini. Allah kan sudah jelas sekali
Allah menjelaskan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu, yuk kita bahasakan untuk diri kita, adalah orang-orang yang berusaha menipu Allah dan Allah lah yang akan mendukung mereka. Kemudian Allah sendiri yang berfirman, apa tanda-tanda orang munafik? Kalau saya membahasakan dalam topik ini, apa tanda-tanda orang yang terlena itu? Allah ila salati qamu kusala. Ketika menunaikan ibadah-ibadah dalam adalah yang ketika mau melakukannya dengan malas-malasan, penuh pertimbangan, dipikir-pikir. Lah, kalau orang sudah menunaikan sholat didorong dengan enggan, bentuknya menunda, tidak tepat waktu, maka kita bisa bayangkan jamaah rahimakumullah kayak apa sholatnya. Maka sholatnya nampak secara jelas, yaitu sholat yang dilakukan adalah sholat yang asal-asalan. Sholat yang penting lakoni. Sebab apa? Ya karena malas. Bacaannya juga bukan bacaan yang sebagai, apalagi kalau sholat ini diterjemahkan secara luas, maka sholat bisa diterjemahkan sebagai semua perbuatan. Karena terlena ini, maka jamaah rahimakumullah, ini berbahaya sekali buat kita. Kita bisa menjadi orang yang dikatakan palsu oleh Allah. Allah yang mengatakan palsu. Munafik. Allah kemudian mengatakan, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Allahu akbar. Semua penilaian, dia tidak melakukan perbuatan dicela orang lain. Dia tidak mengkhianat hanya karena nggak enak terhadap orang lain. Dia melakukan kejujuran hanya untuk mendapatkan. Mari kita teliti diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu ma qaddamat seliqat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan koreksi dirimu. Lihat keadaan kita. Sudahkah kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya? Kita tidak bisa mengklaim dan menuduh orang lain. Kesempatan pada diri kita untuk mengukur diri sendiri. Tidak usah melihat orang lain. Siapa mereka yang kita maksud? Adalah orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah illa qalila. Dia berzikir kepada Allah hanya sangat sedikit. Masya Allah. Dia berzikir kepada Allah sekejap saja. Dan ada di antara kita bisa jadi yang ketika habis sholat tidak ingat Allah, rukuknya kepada Allah, sujudnya bukan dihaturkan kepada siapa, refleks saja, tidak disadarkan kepada diri sendiri untuk Allah.
ingatannya bukan kepada Allah. Apa artinya? Jadi di antara kita tidak pernah berzikir seusai berzikir, lagi urusannya adalah terlena lagi, yaitu apa? Saya nggak enak kalau nggak berzikir karena kan ada yang mengatakan bahwa saya ini pengurus pengajian, masa lebar sholat orang zikiran, saya malu kepada saya ini itu yang muda aja berzikir. Kenapa? Karena hadapan orang lain. Allahu Akbar. Subhanallah. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mari kita koreksi hal-hal yang semacam ini. Yuk kita kembali wa ta'ala. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kita tidak ada tanya jawab nih. Ada, kalau ada akan sampaikan untuk penutup. Habis ini setelah ini kita kita sampaikan untuk tanya jawab. Jamaah rahimakumullah, semua yang tadi kita pelajari tadi jamaah bukan berarti dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita saling menasihati, mengingatkan. Sehingga yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ar-Rum, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat yang minal hayatid dunya bahum anil akhirihum, itu kata Allah adalah orang hanya mengambil dunianya saja, yang zahir di dunia saja. Mereka melakukan semuanya itu dalam kondisi terlupakan bukannya ilmu. Mereka bisa melakukan semua urusannya hanya kembali ke dunia dan ada disebabkan karena kelalaian mereka. Maka banyak hal sebenarnya kalau kita lanjutkan materi ini, kita kan harus ya. Tadi kita hanya menyampaikan solusinya hanya beberapa poin. Namun yang jelas jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanya sekedar untuk lewat. Bukan tujuan jamaah. Kita paham. Namun dalam realitanya yang paling penting. Kalau kita setiap orang Islam kalau ditanya, Pak, sesungguhnya tujuan hidup itu untuk dunia atau untuk akhirat? Mereka pasti menjawab untuk akhirat. Yang jadi persoalan bukan jawaban. Tapi yang jadi persoalan adalah realita dalam kehidupan. Jadi jawaban paling utama. Sehingga jamaah rahimahullah, yuk sadar bagi kita masing-masing. Untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatunya sebagaimana perintah Allah, wabtaghi fima ataqallah. Kejar yang Allah berikan nanti di akhirat. Pakai apa? Pakai kesejahteraan di dunia. Pakai kebahagiaan di dunia. Pakai syukur ketika di dunia. Pakai tabah tegar sabar ketika di dunia. Dan pakai kesadaran bahwa semua yang kita lakukan adalah dalam rangka semuanya
setiap apapun yang kita lakukan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada sesedikit pun amal ibadah kecuali semuanya disaksikan oleh raqib dan atid. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian jamaah rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada Ahad di situasi yang cukup mencekam ini, karena ini adalah pertengahan di mana dicanangkan aturan pemerintah, yaitu PKPM ya, PPKM. Sehingga ini baru tanggal 11 pada kita, menurut informasi mau dilepaskan dari PPKM ini adalah tanggal 20 besok. Maka kajian Al-Arqam ini benar-benar, karena memang tidak dibolehkan untuk kita kumpul. Dan kemudian insya Allah ya Allah kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang sedang kita alami diambil kembali oleh Allah Subhanahu. Mohon, dan sambil kita terus mengoreksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sekitar 12 atau 13 menit, maka kesempatan kita berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada untuk mengirim WA mungkin, atau pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Yeah. 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 Bapak dan ibu-ibu serta para pemuda dan perbedaan antara terjemah Quran dengan tafsir. Terjemah itu memahami Al-Quran sesuai dengan bahasanya saja. Yang kalau kita membaca terjemahkan gini, alif lam, kemudian dzalika itu, Alkitab, kitab Al-Quran, hudan, petunjuk, kan gitu. Ini terjemah. Gitu. Innal itu namanya terjemah, Pak. Tidak begitu maksud saya. Bahwa terjemah itu hanya mengalihkan dari bahasa Arab, dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu. Nah, berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir itu bersifat interpretasinya, artinya
mencari, mempelajari apa di dalam ayat tersebut. Gitu. Contohnya kalau kita membaca Al-Quran, contohnya adalah kita menafsirkan satu ayat, kita menafsirkan satu ayat Allah mengatakan misalnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini surat Al-Baqarah ayat 120. Yahudi dan orang kafir tidak akan pernah rela sebelum semua agama mereka. Maksudnya apa? Kemudian di orang Yahudi itu. Siapa orang Nasrani itu? Kemudian lagi luas. Kalau di dalam Al-Quran itu tafsiran termasuk asbabun nuzulnya itu bisa, itu yang namanya tafsir. Tapi kalau terjemah hanya peralihan. Ya terjemah itu namanya. Seperti panjenengan misalnya kita mengatakan selamat datang bapak-bapak dan ibu-ibu. Terjemahnya sugeng rawuh bapak-bapak dan ibu. Ini yang namanya terjemah. Ya, saya kira itu. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita berkorban dengan kerbau? Gitu. Jawabannya boleh. Korban dengan kerbau itu jawabannya boleh. Karena dari unta dan sapi. Jadi kerbau syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ya. Sebagainya sebagaimana juga kambing. Ya. Itu adalah korban seharga harga kambing, itu nggak boleh. Karena dulu pernah ada yang mengatakan boleh, sing penting seharga sebobot kambing, satu kambing atau ini boleh. Tidak. Ya, itu tidak ada apa namanya? Tidak ada ungkapan pendapat dari ulama. Tidak ada. Ya. Hal-hal macam ini memang ya jangan menjadi sapi, tetapi dalam sapi kerbau itu kan sapi pun kan juga dikiaskan nih Pak, dari onta kepada sapi, dari onta kepada kerbau, begitu Pak. Sampun. Baik Bapak, Ibu, dan jamaah rahimakumullah. Lakukan pada kesempatan hari ini berharap semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di rumah bisa mencermati kalimah-kalimah yang kita sampaikan tadi, mana yang baik, mana yang sesuai, ambillah. Tetapi dia biasa yang salah, maka jangan jadikan kedua. Tapi ambillah yang terbaik, yang bermanfaat, sehingga semakin hari kita semakin Subhanahu wa ta'ala, dan kedekatan kita insya Allah akan kita tunjukkan di hadapan Allah dengan korban kita. Kedekatan kita ditunjukkan dengan perbuatan realita yang ada bahwa kita ingin dekat kepada Allah.
Orang yang dekat adalah orang yang disayang. Orang yang disayang adalah orang yang terkabulkan doa-doanya. Maka siapa sebanyak-banyak karena kita yang berkorban adalah orang. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah yang sedang dialami kita di sekitar kita ini, segala diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita adalah doa yang makbul itu. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Setiap dan semua saudara kita yang sedang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.